Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sukses untuk semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Main Belajar di Sini. Kalau sebelumnya itu sharing tentang aktivitas belajar dan metode yang digunakan seperti apa, untuk kali ini Mama mohon izin untuk sharing sedikit pengalaman tentang bagaimana sih menumbuhkan minat belajar anak. Tentunya nggak mudah ya kita sebagai orang tua untuk bisa menyeimbangkan antara level usia anak, lalu gimana sih metode yang tepat untuk kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan umur anak gitu. Nah, itu tentunya kita bisa mencari referensi-referensi permainan edukasi yang bisa menumbuhkan minat anak dalam belajar. Harapan Mama dalam channel ini bisa menjadi referensi untuk kita semua, baik Mama sendiri ataupun bisa menjadi referensi, syukur-syukur bisa menjadi referensi untuk para ayah, bunda dalam menginvestasikan waktu terbaiknya untuk anak. Karena dalam salah satu podcast yang Mama sempat lihat bahwa salah satu psikolog klinis senior, beliau mengatakan bahwa investasikan waktu kita terbaik adalah untuk keluarga gitu. Bukan kata meluangkan, tapi lebih tepatnya menginvestasikan. Nah, Mama di sini coba mengaplikasikan hal tersebut. Baik, cara Mama dalam menumbuhkan minat anak dalam belajar, biasanya Mama aktif dulu nih sebelum belajar. Mama suka tanyain dulu, Oke, Ikram, menurut Ikram hari ini belajar apa nih gitu kan, atau ada permainan apa nih menurut Ikram. Terus ada nggak yang Ikram mau mainin, misalnya kita tanya dulu dia, ada sih mah gitu kan. Oke, apa? Tapi misalnya kita punya sendiri nih planning kita kan, dari list yang kita buat itu kita punya planning, tapi kita tanya dulu, oke, apa yang Ikram mau mainin misalnya. Kalau Mama biasa tanya gitu, apa yang Ikram mau mainin. Terus misalnya dia jawab, Ikram mau main cat air gitu kan. Nah, Mama biasanya oke, baik, nanti kita main cat air ya, tapi habis kita belajar dulu nih gitu kan. Nah, Mama sounding dulu, kita harus belajar dulu. Nah, jadi Mama biasa sounding, penuhin dulu kewajiban, baru habis itu dapetin haknya, yaitu bermain. Nah, belajarnya juga Mama nggak yang menuntut untuk sempurna, enggak. Kayak contoh menulis, ya udah liatin aja pergerakan dia menulis seperti apa, nggak perlu kita tuntut yang sempurna, nggak perlu, karena nanti dia akan belajar dengan sendirinya. Terus biarin dengan cara itu, nanti dia akan senang dengan sendiri. Oh iya, ternyata belajar tuh nggak ada penekanan ya. Paling yang Mama tekankan itu adalah unsur waktunya gitu. Mama mengedepankan unsur waktu supaya apa? Supaya anak belajar untuk disiplin, seperti itu. Paling hanya itu sih, kayak misalnya oke, habis ini kita nulis nih gitu kan. Mama sounding, habis ini kita nulis, terus habis nulis kita belajar mengenal huruf lagi ya. Nah, biasanya ada sesi yang memang Mama permainan huruf sendiri untuk mengetes anak kemampuan hurufnya seperti apa. Nah, ada lagi sesi di mana Mama memberikan huruf-huruf yang memang
harus diingat gitu. Kayak contoh misalnya Ikram di depan sini, Ikram baca ini huruf apa nak? A, B, C. Nah itu mama biasa tuliskan dengan tangan mama sendiri dari huruf besar ke huruf kecil kayak gitu. Jadi anak bisa tahu oh huruf besarnya ini, huruf kecilnya ini. Baik, langsung aja kita sharing. Jadi sebelumnya tuh mama sebelum membuat metode mama bikin plan dulu nih, lesson plan. Apa sih yang mau diangkat gitu dari nilai pembelajarannya tuh apa itu kan. Seperti contoh misalnya mama bikin seperti ini semuanya. Nah di sini mama udah ada contoh guideline, poin-poin yang bisa menumbuhkan kemampuan dari segi kognitif anak. Dan setelah itu mama biasa membuat lesson plan. Contoh seperti ini dari Senin gitu kan, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mama biasa membuat lesson plan list ini. Mama jadwalkan Senin misalnya mau apa sih gitu kan, apa yang mau ditekankan. Contoh misal di hari Senin mama mau menekankan aspek untuk creativity arts-nya. Oke, berarti apa ya yang metode apa ya yang cocok untuk mama bisa aplikasikan. Seperti contoh misalnya menggambar. Nah dari segi menggambar itu kita bisa tanyakan dia menggambar apa, anak menggambar apa, terus bagaimana anak bisa merepresentasikan gambarnya itu. Oh ini detailnya untuk ini kayak gitu. Nah dari situ baru kita bisa melihat level anak. Oh anak kita ternyata sudah bisa berpikir ke arah yang kesini loh, jalurnya kesini loh. Nah dari situ kita orang tua pasti akan bisa belajar banyak banget dari aktivitas-aktivitas simple sebenarnya. Nah setelah itu baru mama mulai sesi permainan. Di sesi permainan itu mama lihat nih, kan tadi mama udah bikin kan tuh lesson plan-nya apa dari hari Senin sampai hari Jumat, atau kadang bahkan Sabtu Minggu mama bikinin lesson plan. Nah dari list itu contoh yang mama mau angkat adalah motorik halus ya. Motorik halus yang biasa mama gunakan biasanya contoh menulis lingkaran. Dia membuat lingkaran, suka-sukanya anak. Oke, Ikram misal contoh. Oke Ikram, sekarang mama mau Ikram buat oret-oretan ya, coret-coretan apa aja terserah. Nah dari situ kan sebenarnya melatih anak untuk memegang pensilnya seperti apa, terus melatih dia penekanan pensilnya. Nah itu sangat berfungsi untuk proses dia menulis kayak gitu. Contoh lainnya pembolong kertas, bermain dengan pembolong kertas. Nah bermain dengan pembolong kertas itu kita bisa lagi nih, kita bisa mengklasifikasikan lagi permainan. Dari satu permainan itu ternyata bisa ada tujuan atau fungsinya, bukan cuma satu poin nih, satu aspek. Kayak misalnya dia bolongin kertas itu kan tentu motorik halusnya ya kan, motorik halusnya dari tangan. Nah itu kan berfungsi untuk proses anak dalam menulis. Nah selain itu dari pembolong kertas itu bisa juga nih materinya, aspeknya kita masukin aspek ke dalam matematik. Apa itu? Misalnya itu tentang berhitung ya kan. Nah dari misalnya dia bolongin kertasnya, nah kan ada yang pembolongnya ya, yang kecil-kecil itu. Nah dari situ kita bisa ambil itu, kita minta anak untuk coba yuk kita hitung bareng yuk. Nah hal-hal yang simple kayak gitu sebenarnya bisa kita praktekin di rumah, yang mama harap juga bisa menjadi referensi untuk
semua orang tua dan terkhususnya mama sendiri mencoba untuk konsisten, karena konsisten itu kan nggak mudah ya teman-teman. Konsisten itu sesuatu yang memang berhubungan dengan kedisiplinan. Nah, mama berusaha menekankan itu ke Ikram juga untuk yuk sama-sama konsisten gitu. Dari sejak ini sama-sama kita konsisten, Ikram konsisten, mama konsisten gitu kan. Maaf ya guys, ada suara apa kereta, karena posisi rumah kebetulan dekat sama rel kereta api. Permezzo dulu. Nah, jadi seperti itu, mama coba mengembangkan minat anak dari permainan-permainan simple. Sebenarnya kayak contoh belum lama itu mama berikan permainan tentang menuang botol gitu. Mama kasih stopwatch. Oke, Ikram, dalam waktu 5 menit apakah Ikram bisa memindahkan ini dalam waktu 5 menit, berapa banyak ya air yang tumpah, usahakan untuk tidak tumpah. Hal itu tentunya mama buat untuk melatih konsentrasi anak. Kan kelihatan simple ya, cuman tinggal tuang, kita pasang stopwatch. Nah, itu simple sebenarnya, tapi itu ada pembelajarannya. Apa sih pembelajarannya? Nah, melatih konsentrasi anak. Kenapa? Karena kan di setiap dia nuang ya, setiap dia nuang nih, kan air otomatis kalau dia melatih konsentrasi, nah kan dia akan berusaha untuk sedikit aja yang air yang tumpah atau yang keluar, dan memaksimalkan air yang akan masuk ke dalam botol gitu kan, ke dalam wadahnya nih. Nah, itu kan hal simple ya untuk melatih konsentrasi anak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kayak contoh misalnya dancing gitu. Itu kan hal simple ya. Biasa mama lakuin sama Ikram seperti ini. Mama biasa bilang, Ikram, hari ini kita belajarnya nari nih, dancing, kita dengerin lagu ya, terus kita nari bareng-bareng ya. Biasa kayak gitu. Nah, itu secara otomatis anak mungkin kelihatan simple ya, kelihatan simple hanya nari, tapi di balik itu tuh ada sesuatu pembelajaran. Nah, contoh lainnya misalnya hari Selasa, mama mau bikin aktivitas tentang tujuannya itu adalah untuk motorik. Nah, motorik yang dipakai apa sih? Mau motorik apa? Mau motorik kasar kah? Mau motorik halus kah? Nah, itu kan juga kita jadikan acuan ya. Mau apa nih? Lebih spesifiknya apa? Mau motorik halus kah? Mau motorik kasar kah? Nah, kayak misalnya kita mau ngangkat tentang materi motorik kasar. Motorik kasar apa sih yang berhubungan dengan tentu badan ya, pergerakan badan, misalnya kaki ya kan, apalagi ya, misalnya loncat-loncat gitu kan, loncat-loncat ke atas, terus dan yang lainnya. Contohnya syukur-syukur ada fasilitasnya, kayak misalnya anak bermain di taman, ada perosotan, ada ayunan. Nah, itu kan sebenarnya melatih mereka pergerakan ya, pergerakan mereka. Di balik itu ada nilai pembelajarannya sebenarnya. Hal yang simpel sih sebenarnya ya, tapi membawa pengaruh yang baik untuk anak. Belajar secara berarti motoriknya lebih dikedepankan. Terus misalnya lagi kita mau motorik halus, misalnya motorik halus biasa mama menggunakan contoh kayak menggunting atau dengan stapler ya, bermain dengan stapler. Itu kan motoriknya ya yang dipakai. Terus apalagi ya, dan masih banyak lah pokoknya ya yang lainnya. Nah, aktivitas-aktivitas simple itu yang sebenarnya membawa perubahan ke anak tanpa kita sadarin ya kan. Contoh lagi, kita mau melatih kedisiplinan atau mau melatih kemandirian anak ya, kita bawa anak involve sama kita barengan.
kayak contohnya misalnya melepit pakaian, ya kan, melepit pakaian, terus apalagi ya, nyapu. Nah itu kan sebenarnya melatih kemandirian anak ya, melatih kemandirian anak, melatih mental anak juga, kedisiplinan gitu. Lalu untuk apa sih yang bisa bikin anak tuh sebenarnya tertarik? Nah itu ya yang sebenarnya menjadi PR kita sebagai orang tua nih, untuk bisa melihat. Pertama mama analisa dulu, biasanya mama analisa dulu, mama tanya yang tadi seperti mama bilang, mama tanya, Ikram hari ini mau apa nih, mau permainan apa, ada nggak ide untuk bermain? Nah Ikram biasanya jawab ada mah, misalnya mengecat. Nah ya kan, oke, misal kita punya list sendiri. Oke, nanti ya mengecatnya kita bermain yang lain dulu, tapi setelah belajar gitu. Jadi yang pertama mama lakuin, oh kan anak otomatis, wah ada permainan nih, seneng dong. Tapi dia harus belajar dulu. It's okay. Itu menurut mama satu guideline untuk anak bisa, oh ya dia tahu bahwa untuk dapetin apa ya istilahnya, untuk dapetin awardnya dia tuh, self rewardnya dia berarti harus belajar dulu nih gitu kan. Nah itu yang mama berusaha tanemin. Jadi terus selain itu ya, nah mama biasa ngumpulin. Jadi ngumpulin prakarya Ikram nih, tuh contoh ya, banyak sekali di sini. Sebentar, mama lihat dulu ya, mama kasih lihat ya. Nih, hop, ini ya. Nah ini pembolong kertas ini itu, ya kan, kertas yang dibolongin. Nah dari sini sebenarnya ada dua aspek, yaitu melatih motorik dan juga bisa dipakai untuk melatih kemampuan matematikanya anak, berhitung, dalam hal berhitung, aspek berhitung. Jadi setelah dia bolongin, lalu kita minta anak untuk berhitung, ayo kita hitung bareng-bareng yuk. Nah kita sama-sama ngelakuin itu, ayo kita hitung bareng-bareng yuk. Jadi kan anak merasa, oh iya, aku bukan sekedar cuma diarahkan loh, tapi mama atau papa tuh main nih sama aku, kayak ngerasa gitu. Jadi ada sesuatu yang keisi gitu, ada satu ruang di hatinya dia yang keisi, bukan sekedar cuma dikasih arahan tanpa kita isi gitu tangkinya itu. Oke. Kayak contoh ini, dan ini ini yang nggak dikasih tanggal, mohon maaf. Nah ini mama kasih tanggal. Nah kapan belajarnya gitu, bikin permainan ini tuh kapan, terus mana lagi ya. Nah ini contoh kayak Ikram tuh kayak gini. Nah dia garis-garisin ya kan. Nah ini kan sebenarnya melatih proses dia untuk menulis. Terus contoh ini dia mengklasifikasikan gambarnya matching ya kan. Nah bisa nggak anak tuh menganalisa sesuai gambarnya, level gambarnya. Nah ini untuk ini matching lagi. Terus ini pattern ya. Nah ini di sini pattern. Nah mama sempat waktu itu ngasih unjuk Ikram, pattern itu kan suatu pola ya, pola, namanya pattern itu kan pola tuh. Nah di situ mama coba mencontohkan. Jadi saat kita misalnya ada kayak gini, nah kita kasih contoh dulu permainannya seperti apa sih gitu kan. Contoh misalnya ini pattern yang mama mau angkat pola. Nah mama biasa kasih contoh, misalnya mama mau kayak gini nih Ikram, susunannya biru, merah, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning. Nah itu kan pattern. Kenapa sih harus ada itu? Nah itu kan sebenarnya bisa aspek ke dalam menganalisa, anak nantinya akan menganalisa pola. Contoh pola, dia nantinya akan bisa pola pengaruh ke pola bacanya dia. Oh anak akan tahu nih misalnya huruf hidup, huruf mati gitu kan.
konsonan, vokal konsonan, nah yang kayak gitu. Jadi ini tuh permainan yang simple tapi sebenarnya banyak manfaatnya. Nah waktu itu Ikram memilih, mah Ikram mau gini aja, oke biarin, nggak apa-apa. Kita biarkan anak bereksplor tentang gimana. Yang penting kita udah memberikan nih metode contoh ya, contoh kita ngomong, iya Ikram, kalau mama akan mencoba menempelkan, menjemur pakaian dengan yang kuning dulu, biru dulu, kuning dulu, biru dulu, kayak gitu. Nah Ikram punya lain nggak, ide lain nggak? Nah biasa mama kan nilai seperti itu ya. Mama akan coba analisa Ikram anak tuh di level mana sih, biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang memancing sebenarnya. Terus kalau anak mulai mengeluarkan idenya, ya udah biarin, nggak apa-apa, nanti anak akan belajar dengan sendiri. Misalnya anak akan bilang, oh ya ma, Ikram mau nempelin di misalnya biru, kuning, biru, kuning, biru. Nah itu kan belum berpola ya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar menganalisa, oh berarti levelnya anak kita tuh baru sampai di sini. Coba kita bisa coba kembangin lagi, mungkin metode penjelasan kita gitu kan di next hari gitu. Metode penjelasan kita, terus metode permainannya mungkin diubah gitu kan. Yang berhubungan dengan ini tuh seperti apa gitu. Nah sebenarnya pengumpulan inilah yang biasa mama announce ke anak ya. Nih Ikram gitu, mama selalu bilang, nih Ikram, nih mama selalu kumpulin kan hasil-hasil karya Ikram. Nah itu sebenarnya apa ya, kalau mama analisa itu bisa membuat anak tuh senang, dihargain. Oh iya, ternyata aku tuh bermain, belajar, ternyata mama tuh ternyata orang tua aku tuh ngehargain aku ya. Pembelajaran yang aku coba tuh mama sama papa tuh ngehargain itu, buktinya dikumpulin gitu kan. Nah yang seperti itu tuh yang tanpa kita sadarin sebenarnya bisa menumbuhkan kesadaran di hati anak. Kita mengisi satu ruang di hatinya anak, oh iya ternyata saya dihargain gitu kan, ngerasa dihargain. Bentuk dia belajar tuh, proses anak belajar tuh dihargain gitu ya. Contoh lainnya seperti ini nih, mama minta Ikram untuk tempel ya kan, tempel di plastik, ada solasinya. Apa ini ya namanya, solasi kertas gitu kan. Jadi itu melatih motorik anak yang bagian tangan yang sangat berfungsi untuk proses menulisnya. Kenapa mama lebih sering mengedepankan motorik bagian tangan, karena di usia Ikram itu kan sangat persiapan untuk proses menulis ya. Kalau membaca bisa dengan permainan, kalau menulis kan memang nantinya ya ini gitu kan, tangan kita gitu. Tapi kalau kalau membaca itu kan seiring berjalannya waktu, pasti kalau udah ready pasti dia akan ready gitu. Tapi kalau tangan kan emang benar-benar kita harus melatih ya tuh. Nah dari simple kayak gini, kenapa? Karena kan dari yang sini nih dia coba tarik kan solasinya. Tapi maaf, kebetulan nggak sempet ke video untuk aktivitas yang ini karena ini dulu banget. Itu usia Ikram umur berapa ya? Kayaknya pas usia Ikram itu umur 2 tahunan deh. Nah dari permainan simple ini anak kan bisa belajar ya. Contoh ini kan ada satu proses tarikan nih, menarik solasinya dulu. Nah satu proses tarikan itu kan berfungsi ya ke otot tangan, berpengaruh ke otot tangan.
Nah, terus ditempel juga kan. Nah, itu tanpa kita sadarin sebenarnya aktivitas simpel ini bisa membantu anak dalam mengembangkan proses belajarnya untuk menulis. Gitu. Ya, banyaklah ya aktivitas-aktivitas yang bisa kita peroleh, dapetin dari aktivitas simpel itu ada nilai pembelajarannya. Nah, mungkin cukup sekian dari Mama. Dan untuk kegiatan-kegiatan seru apa aja sih yang bisa menumbuhkan minat anak dalam belajar, bisa kalian tonton di channel YouTube Main Belajar di sini. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa memberikan ide gitu kan untuk aktivitas sehari-hari. Gak gampang memang menjadi orang tua tuh, benar-benar gak gampang ya, karena banyak pembelajarannya yang sebenarnya bukan anak yang belajar dari kita, tapi sebenarnya kita yang belajar dari anak. Itu yang mau pelajarin. Jadi sebenarnya kita sangat-sangat berterima kasih ya kepada anak. Allah menghadirkan anak untuk kita sebenarnya belajar banyak banget gitu ya. Banyaklah yang lebih expert dari Mama ya. Mungkin itu aja video dari Mama, sharing dari Mama, semoga bermanfaat, sehat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan selalu komen, support. Mama ucapin terima kasih banyak. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.